Kalau dunia ini nggak ada seninya, ini dunia ini akan kaku banget begitu. Membosankan. Jangan nyanyi aja yang jelas. Tapi kalau para pekerja seni sudah saling berkelahi, jadi repot juga kita. Jangan-jangan nanti kita suruh nyanyi juga di sini. Gitu. Makasih yang mulia Pak Arsul. Nah, itu beberapa nasihat ya yang harus diperhatikan oleh kedua permohonan ini, baik permohonan nomor 28 maupun permohonan nomor 37. Nah, secara umum begini, setelah tadi di awal saya mengatakan bahwa disesuaikan dengan format permohonan di Mahkamah Konstitusi, nah yang kemudian harus jelas kerugian hak konstitusional untuk kedua permohonan. Kalau tadi mulai dari 28, ini mulai dari 37, saya gabungkan aja dua-duanya. Jadi harus jelas, adakah di antara pelaku seni atau pelaku pertunjukan itu, pemohon yang di sini jumlahnya 39 orang, 29 ya, 29 orang, di sini ada 6 orang yang sudah pernah terkena langsung dari pasal-pasal yang diajukan permohonan ini. Nah, kalau ada itu diuraikan, berarti kerugiannya sudah aktual. Sebab kalau aktual dengan potensial kan merasa akan dirugikan. Nah, itu beda cara menjelaskannya. Kalau sudah dirugikan oleh pasal itu, aktual, secara spesifik, maka kalau itu nanti dikabulkan, tidak akan terjadi. Tidak terjadi lagi. Tapi kalau potensial, belum terjadi, dia bisa mengambil contoh. Ini pernah ini, karena pekerjaannya sama, ini berpotensi juga terjadi ke saya. Atau berpotensi terjadi ke pemohon ini, pemohon ini, pemohon ini. Nah, kalau pasal itu dihapus, dinyatakan inkonstitusional, maka tidak akan terjadi kepada pemohon. Jadi clear, supaya kami nanti melihat terpenuhi atau tidak legal standing pemohon. Kalau ini tidak terpenuhi, kami tidak akan masuk ke pokok permohonan. Jadi berhenti di legal standing, maka permohonan itu akan di NO nantinya. Tidak dapat diterima. Kenapa? Tidak ada kerugian atau potensi kerugian yang dialami oleh para pemohon. Jadi oleh karena itu, benar apa yang dikatakan oleh kedua majelis panel tadi, tidak perlu mengulang identitas yang ada di depan, tapi sebagai warga negara, apa kerugiannya atau potensi kerugiannya, itu yang harus dijelaskan. Nah, itu soal legal standing. Nah, setelah lewat legal standing, alasan-alasan permohonan. Ini tadi yang nomor 28, kan ada tuh pendahuluan yang panjang banget itu. Nah, itu sudah, nggak usah, digabung saja ke substansi. Sebab tidak ada di dalam struktur kita yang di di PMK 2 itu, ini ada pendahuluan dulu baru masuk ke sini. Nah, kalau itu dianggap penting, masukkan ke substansi permohonan. Nah, itu satu. Yang kedua, yang paling kami tunggu sebetulnya adalah mengapa norma-norma yang diuji itu bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1 itu. Nah, itu harus dijelaskan. Ditunjukkan kepada kami mengapa itu bertentangan dengan konstitusi. Sebab yang kami nilai itu adalah pertentangannya itu. Nah, untuk menjelaskan ada pertentangan itu, kuasa pemohon harus mengemukakan misalnya secara teori begini, secara praktek begini, lalu mengambil perbandingan di negara lain, begini loh, kalau mau menggunakan ciptaan orang lain untuk pertunjukan. Apakah mempunyai masuk kategori blanket atau apa, itu harus dijelaskan. Ini kan ribut-ribut ini baru kedengaran akhir-akhir ini kan, padahal undang-undangnya sudah lama ini. Jadi membawa ke sini menjadi lebih clear. Nah, tolong itu dijelaskan di alasan-alasan permohonan.
Sehingga nanti misalnya, kalau kami menganggap ini permohonan layak, memenuhi syarat-syarat formil tadi, lalu kami mau mendalami, ini permohonan akan dikirim ke Presiden dan DPR. Kenapa? Presiden dan DPR nanti akan menjelaskan mengapa norma ini dirumuskan begini. Jadi kalau tidak dijelaskan pertentangannya, Presiden dan DPR mau menjelaskan apa? Nah, itu pentingnya dikemukakan. Nah, kami nanti bertiga tambah 6 hakim konstitusi yang lain memutuskan ini, memperdebatkan dulu. Mulai dari ini kewenangan mahkamah atau tidak. Kalau lolos di situ, ini para pemohon memiliki legal standing atau tidak. Kalau memiliki legal standing, ini substansinya cukup kita putus tanpa perlu pleno atau tidak. Nah, itu diperdebatkan. Kalau misalnya semuanya mengatakan, ini kita sudah paham ini, nggak perlu ke pleno. Nah, ini naskahnya kita putus sendiri tanpa mendengarkan pembentuk undang-undang. Tapi kalau kami merasa perlu pendalaman, maka ini akan diminta nanti DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang menjelaskan norma-norma yang diuji ini. Nah, itu pentingnya. Jadi kalau yang kita minta, yang kita persoalkan tidak jelas, apa yang mau diterangkan oleh orang lain? Jangan nyanyi aja yang jelas. Nah, ini menjelaskan permohonan ke Mahkamah Konstitusi harus jelas juga. Nah, yang terakhir, soal petitum. Ini apakah yang diinginkan oleh para pemohon itu menghapus keseluruhan norma atau memaknainya? Harus clear. Kalau menghapus keseluruhan norma, jelas menyatakan pasal ini dalam undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Plak, titik. Itu artinya semua norma dihapuskan, dinyatakan inkonstitusional. Tapi kalau ada pemaknaan harus jelas. Tadi Yang Mulia Prof. Eni dan Yang Mulia Pak Arsul mengatakan, apakah yang minta dimakna itu frasa atau kata tertentu saja? Atau yang minta dimakna itu seluruh normanya? Sehingga dinyatakan bahwa frasa ini dalam norma pasal X bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Jadi apa pemaknaan barunya? Nah, itu clearnya begitu. Nah, kalau itu lancar semua dari awal sampai ke ujung, nah nanti tinggal ditunggu hasilnya. Kalau misalnya dibawa ke ke pleno, nanti akan ada DPR yang menjelaskan. Akan ada pihak presiden, ada kemungkinan datang ahli juga. Jangan-jangan nanti kita suruh nyanyi juga di sini. Gitu. Nah, itu. Jadi tugas para kuasa hukum adalah memberikan elaborasi yang clear kepada mahkamah agar mahkamah tidak salah dalam mengambil sikap. Karena ini kita penting sekali para pekerja seni ini. Kalau dunia ini nggak ada seninya, ini dunia ini kan kaku banget begitu. Membosankan. Tapi kalau para pekerja seni sudah saling berkelahi, jadi repot juga kita. Nah, sudah benar membawa ini ke sini, nanti akan kita putus dengan baik-baik. Tentu tergantung seberapa saudara-saudara menjelaskan kepada kami, karena itu yang akan dikontes nantinya. Nah, itu saja sih yang perlu disampaikan.